Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasdin Lato selaku Kasibinadik Lapas kelas 2A Kota Gorontalo. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukaram Bapak Dr. Munkizul Umam MPhil sebagai narasumber pada sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Ta'mirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2A Gorontalo Ibu Yulita Gobel serta Ketua Harian Bapak Haji Faisal Mauduto beserta jajaran yang sempat hadir pada kegiatan sore hari ini. Jamaah Masjid At-Taubah yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, kegiatan pada sore hari ini akan segera kita mulai dengan senantiasa mengharapkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pada sore hari ini dibuka. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh salah satu rekan kita, Sabriyuda Pakai. Untuk itu waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kuliah 7 menit yang akan dibawakan oleh salah satu saudara kita, rekan warga binaan, Jumrin Daeng Manasa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad lahu nabiyya ba'dah. Rabbi sarli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai di sore hari ini tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmat kepada kita, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang lebih besar lagi adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak syafaat dan rahmat yang diberikan Allah kepadanya. Insya Allah curahan rahmat serta syafaat akan sampai kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi dan tabiin, dan insya Allah curahan rahmat yang diberikan Allah kepada beliau selalu akan tercurahkan kepada kita sebagai umat pengikutnya sampai di akhir zaman, insya Allah. Izinkanlah kami untuk membawakan satu ceramah kultum singkat yang bertemakan ilmu. Ilmu adalah merupakan titipan Allah untuk kita. Ilmu adalah merupakan rahmat serta hidayah yang untuk kita. Ilmu adalah merupakan nikmat terbesar untuk kita dan dipergunakan sebaik mungkin. Tentunya orang yang diberi ilmu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah tidak menginginkan ketika diberi ilmu lalu kemudian ia merasa bangga. Allah tidak menginginkan ketika mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lalu senantiasa dia merendahkan orang lain. Allah tidak menginginkan kepada orang-orang yang diberi ilmu lalu kemudian dia merasa hebat. Sebagaimana dikatakan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ruhi kulli ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi ila qalilan. Dan mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah ruh adalah urusan dari Tuhanku, dan tidaklah diberikan kalian ilmu yang banyak kecuali hanya sedikit. Mau kita tahu sebesar apa ilmu yang Allah berikan kepada kita, ambillah sepatah jarum, lalu kemudian dicelupkan ke dalam gelas berisi air, lalu kemudian jarum tersebut diangkat, maka terlihatlah jelas titik air yang hinggap di ujung jarum. Maka seperti itulah ilmu yang Allah miliki, yang kita miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, al ilmu bila amalun kasajaratun bila zamar. Orang-orang yang berilmu ketika tidak diamalkan, maka kata Nabi sama seperti batang pohon yang tidak pernah menghasilkan buah. Allah pula akan mengangkat derajat orang-orang yang ketika diberi ilmu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman surat Al-Mujadalah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum
walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna habir. Sesungguhnya orang-orang yang diangkat beberapa derajatnya adalah orang-orang yang beriman, lalu orang-orang yang berilmu. Semoga kultum kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan sekaligus arahan dan pembinaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasdin Lato. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, dengan ini waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bu Ketua Umum Badan Takmir Masjid, yang kami hormati Pak Ketua Harian, yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Dr. Munkijul Umam. Hari ini bersama kita berkesempatan hadir untuk memberikan tausiah bagi kita semua. Kami hormati segenap pengurus Badan Takmir Masjid, jamaah yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah sama kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para orang-orang yang senantiasa, yang istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau, yang insya Allah mengalir sepanjang masa kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami singkat saja dan agak cepat sedikit karena waktu, dan kita sepakat insya Allah hari ini karena kedatangan dari Al-Mukarram, kita targetkan sampai dengan jam 17.00 selesai ya. Jadi kita sepakati setengah jam ke depan. Saya 3 menit saja. Yang pertama mungkin yang ingin saya sampaikan ke Pak Al-Mukarram bahwa tadi itu dari narkotika ya Pak Ustadz, yang memang kita riado untuk dilatih kultumnya, dilatih tilawahnya. Karena memang untuk, mohon maaf ya bagi yang narkotik ini, kalau seperti ceramah seperti ini atau kegiatan-kegiatan itu ya paling lama bertahan itu 5 menit sampai 15 menit. Di atas itu hilang konsentrasi, lihat kiri kanan. Nah maka itu ya kita kemudian memperdalam untuk tetap selalu melatih bagaimana konsentrasinya. Nah alhamdulillah tadi sangat baik dan bahkan sangat baik betul ketika membawakan kultum, dan itu kemudian menjadi program kita Pak Ustadz. Mereka harus setiap orang yang kemudian mau mengambil rehabilitasi sosialnya, yang kemudian berdasarkan putusan pengadilan juga ada rehab medisnya, salah satu program itu harus tampil di depan ini untuk menyampaikan kultum ya. Kemudian kegiatan-kegiatan kita seperti biasa, Pak Ustadz tahu sampai dengan saat ini masih konsisten berjalan. Siapa tahu ke depan ini jika ada waktu luang dari Pak Ustadz bisa berkontribusi juga bersama-sama dengan kami di sini untuk memberikan pembinaan pendidikan Al-Quran bagi warga binaan masyarakat Indonesia. Saya kira mungkin itu dari saya. Setengah jam ke depan itu bagiannya Pak Ustadz Al-Mukarram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampailah kita pada pokok acara ceramah agama. Untuk itu marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan dengan penuh saksama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Munkizul Umam MPhil. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, pada para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadik, tadi beliau kasih pilihan ke saya, terserah Pak Ustadz mau baca Ramadudu atau Badiri. Saya pilih Badiri karena laki-laki itu biasanya diukur dari kemampuan berdirinya. Maksudnya berdiri menghadapi jamaah, menghadapi masalah, menghadapi. Jangan dulu pikir yang lain. Totihi uti. Yang saya hormati Ketua Umum BTM Ibu Yulita Gobel, Ketua Harian BTM Bapak Faisal. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ini keempat kalinya saya mengisi tausiah di Lapas kelas 2A ini. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Pertama kali juga di tempat ini di tahun 2021 sebelum pandemi. 2020 sebelum pandemi, 2021, 2022 sempat 2 kali diundang. Saya hadir secara online lewat Zoom. Saya tadi ke sini, alhamdulillah saya bersyukur. Saya tadi ke sini terus terang Pak, saya tinggal di Tomolo Butao, tapi saya ke sini tadi masih pakai Google Map. Karena dulu saya ke sini diantar sopir. Saya yakin juga bapak-bapak semua ke sini diantar ya, tidak ada yang datang sendiri kan ya? Tidak ada ya. Maaf Bu ini. Jadi saya tadi cuma mau pohumaya, saya Batangan tadi ke sini, saya tidak tahu jalan dan masih ya begitulah dengan Google Map dibawa putar-putar. Padahal saya berharap sebelum azan saya sudah di sini, tapi ya begitulah. Bapak Ibu sekalian, dan di sini termasuk salah satu tempat yang menjadi favorit saya kalau ceramah gitu. Karena di tempat ini biasanya saya di ceramah itu Pak, biasanya kalau habis ceramah yang banyak protes itu ibu-ibu. Dan di sini alhamdulillah cuma satu. Jadi mudah-mudahan, kenapa? Dan memang ibu-ibu begitu. Memang perempuan itu Bapak Ibu sekalian cerdas secara verbal. Mereka kosakatanya lebih banyak dari kita. Sehingga kalau Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, kalau timai tua mau marah-marah, Bapak diam saja. Karena memang secara verbal perempuan itu lebih cerdas daripada laki-laki. Laki-laki itu dalam satu hari itu rata-rata bicara cuma antara 7.000 sampai 7.500 kata. Laki-laki normalnya. Kalau perempuan 20.000 sampai 25.000. Teman saya bilang tidak mungkin amun Kizul, kita pemai tua itu guru mau mengajar kamari 6 jam di sekolah medung pemai debele dong kok data. Bapak Ibu sekalian, saya awali dengan sebuah kisah. Ada seorang syekh namanya Syekh Ali At-Tantawi. Dia seorang syekh di Saudi Arabia. Suatu saat ada seorang lelaki datang ke dia. Syekh, saya ini menjalani hari-hari saya itu berat. Pekerjaan tidak ada yang selesai. Selalu saja ada masalah tiap hari. Bagaimana caranya? Mau kerja tidak selesai-selesai, selalu saja ada halangan. Dan sampai dia bilang, dia sampai tidak punya waktu untuk bicara santai dengan temannya.
tidak punya waktu, selalu sibuk. Dia bilang tidak habis-habis kerjaan saya sih. Bagaimana caranya supaya saya masih punya waktu untuk lowong, saya bisa pekerjaan saya bisa selesai tepat waktu, saya masih bisa bersantai, saya masih bisa bicara dengan teman-teman, bisa ngopi dengan kaum kerabat saya. Syekh ini bilang, kalau kamu ingin punya waktu banyak, punya waktu lowong dalam pekerjaan, hari-harimu menjadi ringan, kata Syekh, usahakan setiap pagi kamu baca Quran 15 menit saja. Itu nasihat Syekhnya. Laki-laki ini menjawab, Syekh ini tambah-tambah urusan. Bagaimana saya masih mau baca Quran? Pekerjaan saya banyak, kesibukan saya full, banyak hal yang harus saya kerjakan, banyak hal yang ingin saya lakukan. Syekh bilang, kalau mau percaya silahkan, kalau mau coba silahkan, tidak mau percaya, tidak mau coba silahkan. Akhirnya laki-laki ini ketika dia pulang kepikiran dia. Malam itu dia kepikiran. Dia lo betul ini Syekh, dia bilang mau coba dulu. Besoknya dia dengan susah payah di hari pertama itu dia baca Quran 15 menit. 15 menit itu baru tiap 2 menit polis balia jam. 2 menit pol balia jam. Lama ini. Mungkin juga ini jamaah yang balia jam, lama le jam 5 tuh Ustaz tuh nggak bisa. Baru 5 menit, Pak. Dia hari pertama begitu. Besoknya dia paksa lagi baca Quran. Pokoknya dia hari itu pekerjaan dia kejar-kejar, hari kedua dia paksa lagi 15 menit dia baca Quran. Hari ketiga, hari keempat, dan dia mulai merasakan ada ketenangan di dalam dia menjalani hari-harinya. Pekerjaan yang biasanya dia bisa selesaikan 60 menit, itu selesai dalam 30 menit. Pekerjaan yang biasanya dia selesaikan 2 jam, itu bisa selesai dalam 1 jam atau 1 jam setengah. Akhirnya tanpa sadar di hari ke-6, ke-7 dan seterusnya sampai hari ke-10, dia tidak sadar bahwa dia sudah mulai baca Quran sampai 30 menit. Kemudian ketika ketemu lagi dengan Syekh, dia bilang sama Syekh itu, dia lapor sama Syekh itu, Syekh, saya sekarang sudah bisa baca Quran 30 menit 1 hari di pagi-pagi. Terus Syekh itu bilang, bagaimana pekerjaanmu? Alhamdulillah Syekh, pekerjaan saya semua lancar. Sekarang saya sudah punya banyak waktu. Jadi saya menjalani hari-hari saya itu menyenangkan. Bahkan setiap saya merasa ada waktu lowong, saya gunakan untuk baca Quran. Sebelum sholat, sebelum itu saking saya sudah tidak sibuk lagi Syekh, dia bilang, sekarang saya sebelum azan sudah bisa di masjid baca Quran. Setelah sholat saya tidak buru-buru mesti keluar saya gunakan untuk baca Quran. Syekh kemudian mengatakan, ini semua karena syafaat dari Quran. Kita ini kan hidupnya singkat ya Bapak Ibu sekalian. Kita ini singkat hidup. Nabi yang paling panjang umurnya itu yang dicatatkan dalam sejarah itu dalam riwayatnya Ibnu Abbas, Nabi yang paling panjang umurnya itu adalah Nabi Nuh. Usianya 1050 tahun. 1050 tahun usia. Ada yang dalam riwayat lain dikatakan bahwa 1050 tahun itu cuma usia Nabi Nuh berdakwah. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Nabi Nuh ini ketemu dengan seorang ibu sedang menangis ibu ini. Nabi Nuh tanya, apa yang bikin ibu menangis? Ibu ini bilang, anak saya meninggal. Masih muda, sudah meninggal. Berapa usianya, kata Nabi Nuh? Anak saya ini usianya baru 300 tahun. Baru 300 tahun.
Di zaman itu baru setengah itu. Nabi Nuh kemudian berkata, bagaimana kalau ibu hidup di zaman umat yang usianya rata-rata cuma 60 tahun? Bapak Ibu sekalian, di tahun 2016 itu ada penelitian yang dipublikasikan oleh WHO. Itu usia rata-rata manusia itu, kalau laki-laki itu rata-rata usianya hanya 68 tahun. Kalau perempuan itu usia rata-rata perempuan itu 75 tahun. Itu penelitiannya Badan Kesehatan Dunia. Jadi perempuan itu lebih panjang umur daripada laki-laki. Jadi kalau ada yang rencana mau tambah istri, jangan tunggu timai tua meninggal, karena DP kesempatan untuk hidup lebih panjang. Memang menarik ini kalau baca cerita yang begini. Bagaimana kata Nabi Nuh, kalau kamu hidup di umat yang usia rata-rata manusia itu cuma 60 tahun. Ibu ini bilang, apa ada nanti orang yang usianya cuma rata-rata 60 tahun? Nabi Nuh bilang ada. Suatu saat akan ada umat yang rata-rata usianya itu hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Terus ibu itu tanya, Nabi Nuh, kalau usia mereka itu cuma 60 tahun, ini perbandingan si ibu ini kan usia di atas 1000 tahun ya. Kalau usia mereka cuma 60 tahun, apa ada di antara mereka yang masih sibuk mengejar dunia? Nabi Nuh bilang banyak. Banyak enggak Bapak Ibu? Banyak enggak? Ibu ini tanya lagi, kalau usia mereka masih cuma 60 tahun, apakah mereka masih sempat berdebat hal-hal yang tidak bermanfaat? Nabi Nuh bilang banyak. Masih banyak enggak di antara kita yang bicara ngobrol tentang hal-hal yang tidak bermanfaat? Sadar enggak bahwa itu tidak bermanfaat? Kadang-kadang kan nanti setelah itu hulu ngadi mutawabe itu daripada sisir tali huluku itu. Itu artinya bersyukurlah kalau kita masih punya kesadaran begitu. Kemudian ibu ini bertanya lagi, Nabi Nuh, apakah dengan usia 60 tahun itu mereka masih sempat bangun gubuk? Nabi Nuh bilang, bahkan rumah mereka seperti istana. Ibu ini kemudian bilang, Nabi Nuh, kalau saya hidup di zaman umat yang usianya cuman begitu, saya hanya akan tinggal di depan gerbang kuburan dan menghabiskan waktu saya untuk sujud kepada Allah. Ini mengingatkan apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa usia kita ini pendek. Memanfaatkan usia dengan sebaik-baiknya itu luar biasa. Kita ini kan kadang-kadang menghabiskan, kata Imam Ghazali itu dalam kitab Waznul Mizan, Mizanul Amal, maaf. Sebenarnya biar tak salah Allah tidak ada yang protes ya. Mizanul Amal, Imam Ghazali bilang begini, kenapa kadang-kadang kita ini melupakan usia kita yang pendek? Karena kita terlalu mengejar nikmat dan kita lupa bahwa sebenarnya hidup kita ini bertabur nikmat. Sekali lagi kata Imam Ghazali, kita ini terlalu mengejar nikmat sampai lupa bahwa sebenarnya kehidupan kita ini bertabur nikmat. Kan kadang-kadang kita melihat bahwa kehidupan orang lain itu lebih enak dari kita gitu ya Bapak-bapak ya. Mohon doa Allah tahu. Saya punya seorang teman Pak, kalau ketemu itu selalu dia bilang begini, ngana so sanange. Selalu dia begitu. Saya ingat itu. Tiap kali ketemu ngana so sanange. Tiba-tiba ada teman lain yang bilang, kita ada baku dapatin tetoni di sana. Saya bilang, pasti dia bilang ngana so sanang. Kiapa ngana tahu? Karena tiap ketemu kita itu yang dia mau bilang. Kita terlalu mengukur kenikmatan itu pada orang lain. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita ini berlimpah kenikmatan. Saya mungkin pernah cerita ketemu dengan seorang teman gitu, dia bilang begini, mun kizul ngana sanangnya. Kenapa? Dosen. Apa yang bikin sanang? Mau datang di kampus,
Cuma sebentar, bacirita rabu-rabu, cuap-cuap sebentar, bakasih tugas baru som pulang. Ngana apa? Saya tanya. Guru TK, ngana lebih sana. Kiapa sana? Mau datang di sekolah nanti jam 8. Buat tepuk-tepuk tangan sampai jam 10 baru som pulang. Dia bilang, susah guru TK, susah Allah jadi dosen. Guru, dia bilang anak-anak TK tidak jaga badengar, mahasiswa jaga bakal. Saya pernah jadi guru SD, Pak. Saya tahu memang susah jadi guru TK. Saya pernah jadi guru SD. Waktu itu masih pakai sistem CAU 3 bulan. Cuma mengajar satu CAU saya lempar handuk, menyerah. Bagaimana tidak menyerah, Pak? Satu orang minta izin ke kamar mandi, semua pergi. Orang mau tinggal ke sana, saya sendiri di dalam kelas. Saya bilang nggak anggap ini. Kenapa? Karena memang dia menganggap kehidupan orang lain itu lebih enak. Mahasiswa, Pak, bawa WA sama saya, Pak mau minta waktu, mau bimbingan tugas akhir. Saya bilang boleh dek, saya besok ada waktu antara jam 9 sampai jam 10. Saya mau tunggu di kampus ya. Jadi saya ada waktu membimbing kamu dari jam 9 sampai jam 10. Jam 9, Pak, saya sudah duduk di ruangan dosen, batunggu, belum ada. Sejam 10 saya lihat karena saya ada janjian lagi, saya coba diri jam 10, dia coba hobak kamari di pintu. Kenapa? Saya yang janjian dengan Bapak. Oh, kamu yang janjian dengan saya? Iya. Janjian dengan saya jam berapa? Jam 9, Pak. Sekarang jam berapa, Nak? Jam 10, Pak. Kenapa kamu janjian dengan saya jam 9, datangnya jam 10? Sebenarnya tadi sebelum jam 9 semua pergi, Pak. Cuma pas soba diri cicak soba bunyi. Tidak jadi pergi. Saya dalam hati, dalam bahasa Gorontalo, bopilo manggalio toto o auti apa. Saya bilang sudah, saya sudah tidak punya waktu lagi karena saya sudah ada janjian dengan orang lain. Saya coba jalan ke parkiran, dia dusu-dusu, sama nangis dia, Pak, baru bagaimana mau baku janji? Kapan saya mau minta waktu janjian dengan bapak lagi? Baku janji dengan cicak pangan apa rumah. Jangan sampai kau sudah janjian dengan saya, itu cicak babunyi lagi. Ada bakas ujian, Pak, mahasiswa terlambat 4 orang. Pak, boleh torang mau ikut ujian susulan? Tidak boleh deh, Pak, torang ini terlambat karena alasan. Dengar dulu torang pe alasan, Pak. Oke, alasan kalian apa? Pak, kita ini tadi dari Limboto, kita ini sama-sama naik angkot, Pak. Terus angkotnya bocor, kasihan. Jadi kita, kenapa tidak pindah angkot deh? Enggak, Pak, kasihan ini tukang angkot, ini sopir angkot so tua, torang masih baku bantu. Oke, torang masih baku bantu, tampal ban apa segala macam, baru torang datang, Pak, makanya terlambat. Oke, kumpul handphone, kasih beda-beda ruangan, tambah 1 soal boleh, biar mau tambah 3 boleh, Pak. Tidak, cuma mau tambah 1 soal. Soal terakhir, ban sebelah mana yang bocor? Ada kumpul kamari ini lembar jawaban, mehelu pato botibani lo bocor. Delom hilalatiat tinggal poleh tinggal di dosen akal ya lingol. Kita terlalu mengejar kenikmatan sekali lagi sehingga kita lupa bahwa sebenarnya diri kita ini berlimpah kenikmatan. Bapak Ibu sekalian, saya mencoba menghitung-hitung gitu ya, bukan menghitung-hitung nikmat, tapi kemudian saya bertemu dengan surat Az-Zariyat ayat 21. Allah itu berfirman begini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam bahasa Arab itu kata melihat itu ada kata nazoro, basoro, dan ro'a. Nazoro itu artinya melihat dengan mata, basoro itu artinya melihat dengan detail, ro'a itu artinya melihat dengan pikiran atau bisa juga melihat dalam mimpi.
Tapi kata-kata la afafi anfusikum afala tubsirun itu artinya dan dalam diri kamu itu apakah kamu tidak perhatikan nikmat dalam diri kita ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Organ tubuh manusia ini saya coba-coba searching itu harga organ tubuh manusia itu darah kita yang mengalir dalam tubuh kita ini kalau dijual di pasar gelap itu harga satu kantong 4 juta rupiah. Sum-sum tulang belakang ini kita punya hampir entah berapa yang kita punya itu 1 gram 1 cc itu harganya 313 juta. Kornea mata ini harganya 327 juta. Jantung ini harganya 1,6 miliar. Hati bukan hati yang sotapela yang masih utuh itu harganya 2,1 miliar. Ginjal itu harganya 2,7 miliar. Paru-paru itu harganya 4,2 miliar. Itu cuma DP harga yang ada. Orang bajual belum tentu ada. Jamaah sekalian, kita ini sekali lagi kita bertabur nikmat. Ini nikmat bernafas saja. Ini setiap hari kita ini menghirup udara gratis dari Allah itu 11.000 liter. Itu kalau saya total harganya udara yang kita hirup per hari itu harganya 91.965.500 rupiah satu hari. Satu minggu harga udara yang kita hirup itu 634.758.500. Satu tahun error saya pakai kalkulator Pak. So tidak mampu berhitung. Jadi jangan tunggu DP harga lo 1 tahun karena so error saya pakai kalkulator makanya so tidak ada. Jamaah sekalian, ada nikmat yang kadang-kadang memang mengganggu orang ini. Orang medis menyebutnya flatus, kontok, kentut. Itu manusia rata-rata dalam satu hari itu kentut 14 kali. Itu rata-rata normal. Kalau ada yang lebih dari itu tidak normal itu. Orang kalau tidak bisa kentut satu kali kentut, untuk bisa satu kali kentut itu orang kalau tidak bisa kentut dia harus operasi. Harga operasinya itu 1,4 juta, 1.400.000 satu kali operasi untuk satu kali kontot. Berarti sebenarnya kalau kita tidak bisa konto dalam satu hari itu kita harus bayar 19.600.000 satu hari. Tapi jangan Allah mentang-mentang mahal ini ya. Mahal ini. Ma boleh muta-muta tamu tahu. Kenapa nggak punya 1,4? Kenapa saya menghitung ini? Supaya kita sadar bahwa jangan kita terlalu mengejar nikmat. Kita menganggap Allah tidak memberi kita kenikmatan. Allah sudah memenuhi kita dengan kenikmatan. Kalau 19.600.000 satu hari, maka dalam 1 tahun itu kita harus bayar, belum error karena bos Adiki ini 7,1 miliar 1 tahun. Jadi sekali lagi kata Imam Ghazali itu betul, bahwa kita terlalu mengejar kenikmatan sampai kita lupa bahwa sebenarnya kita ini berlimpah kenikmatan. Ada seorang kakek gitu, dia datang ke dokter THT, suruh periksa DP telinga. Terus setelah periksa dia menghadap dokter, terus dokter so bilang kamari jumlah yang harus dia bayar. Ini opa ini menangis.
Opa ini seumur 70 tahun, dokter bilang opa yang mau bayar sekian. Menangis ini ti opa. Dokter bilang kalau 2 tahun lalu batuk begitu semua solari. Dokter bilang opa kalau tidak mampu bayar biar saja, cuma jangan menangis. Opa ini bilang bukan masalah bayar dok. So 70 tahun ini talinga ada pakai belum pernah bayar. Nanti ini hari. Jadi ini opa ini baru sadar kenikmatan telinga. Jamaah sekalian, kita ini coba masing-masing kita menghitung sudah berapa lama kita pakai telinga kita, sudah berapa lama kita pakai tangan kita, usus kita, paru-paru kita. Kenikmatan Allah ini berlimpah. Jamaah sekalian, telinga ini kalau dalam bahasa Gorontalo itu kan ada jenis-jenis bunyi ya. Ada yang kolo-kolo iyo, ya. Kolo-kolo iyo, terus sele-sele pa iyo, ya. Tolo-tolong iyo. Itu semua dikenal oleh telinga. Hidung kita ini mampu mencium, dalam sebuah penelitian mengatakan mampu membedakan bau itu sampai 1 miliar. Sampai 1 miliar bau. Apalagi dalam, bapak-bapak kan tahu bedanya antara bau durian dengan mangga kan? Tahu kan? Biar belum dapat lia, bau mangga ini. Padahal belum dapat lia DP mangga. Bau durian ini. Coba jelaskan perbedaan antara bau durian dan mangga. Biar profesor tidak bisa menjelaskan Pak. Karena yang tahu itu cuma hidung. Tinggal bau tawalau lingo itu. Beti bau undulo tete, open boli di po ilondonga. So tahu. Babau tai kucing ya. Tidak ada orang babau tai kucing ya, apa yang berak? Tahu-tahu tai kucing lagi makan. Kalau dalam bahasa Gorontalo, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu sederhana ya, bau itu bau, busuk, harum gitu. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo itu banyak. Tiga umoh todu, molongio, mo paee, molotingo, mo panguto. Apalagi? Molongango, molondungo. Tapi coba, apa bedanya molondungo dan molongango? Wow, mo paee. Tinggal bo otawa laulingo itu. Mamolongango, mau paee. Saya pernah tanya orang tua saya itu, mau paee itu bagaimana? Dia bilang DP bau tinggal bapait-pait. Nggak ada bau bapait-pait. Pahit itu kan berapa rasa di lidah. Kenapa ini hidung? Iya ya, katanya bapait-pait ya. Itu nikmat kita jamaah sekalian. Nikmat kemampuan kita melihat. Laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan dalam melihat. Laki-laki itu cara melihatnya itu jauh, mampu melihat jauh, sehingga dari sejak zaman purbakala itu, zaman tempo dulu itu, laki-laki itu bertugas berburu. 2 menit lagi. Saya khawatir kalau semua lewat jam 5 so tidak boleh keluar, saya sudah. Tapi saya ada bertanya kamar sama istri mau kasih ini, jadi dia tahu Mbak susulakan. Karena tidak sedikit istri yang dia tidak tahu DP suami pergi di mana. Tidak so sampai di mana tadi.
Kemampuan perempuan itu laki-laki itu jauh, perempuan itu lebih dekat sehingga dia lebih detail. Ya. Lebih detail sehingga makanya tidak heran kita itu kalau mau cari apa-apa itu anak-anak itu tanya sama mamanya, tidak pernah tanya sama papanya karena mama itu perempuan itu lebih detail. Kalau laki-laki itu bilang merah selesai merah. Kalau perempuan itu macam-macam DP merah. Merah, merah maron, merah cabe, merah macam-macam. Ijo daun, ijo belimbing, ijo botol, ijo tai sapi. Tai sapi pun beda. Tinggal yang makan kongan, yang makan rumput beda DP ijo. Jadi umur kita ini terlalu pendek. Kita jangan terlalu mengejar kenikmatan padahal kita bertabur kenikmatan. Bagaimana untuk bisa memanfaatkan usia kita dengan semaksimal mungkin. Minimal kita mengisi waktu kita dengan baca Quran. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahu musta'an wa ala man ittabaludus salam. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua tetap sehat, Bapak Ibu semuanya tetap sehat, senantiasa diberkahi dalam hidupnya. Mudah-mudahan keluarga di rumah juga semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wallahu musta'an wa ala man ittabalal huda salam. Oh, doa. Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, saya izinkan saya memimpin doa. Mohon kiranya Bapak Ibu bisa mengaminkan karena bisa saja doa ini dikabulkan bukan karena saya yang membacakan, tapi karena Bapak Ibu yang mengaminkan. Terima kasih tadi tausiahnya Pak Jumri. Saya sebenarnya Pak Jumri tadi bakal saya tausiah, saya so deg-degan. Jangan sampai Pak Jumri penceramah lebih gagah dari saya. Doa kita awali dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, kami berharap ridho dan syurgamu, dan kami berlindung kepadamu dari murka dan nerakamu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah segala urusan agama kami sebagai benteng aktivitas kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah segala urusan dunia kami, tempat kami menjalani kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah segala urusan akhirat kami, tempat kami dikembalikan. Rabbana ighfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala khilaf kami, ampunilah dosa dan kekhilafan kedua orang tua kami. Untuk orang tua kami yang telah wafat, jadikanlah kuburan mereka seperti taman di antara taman-taman surga. Tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbuka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.